Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi rahmah wa syafil ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati jema'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa liman lahum hukukun alaina wa qarabatina binatina Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fanhum wa yaj'alu kuburahum radah min diril jannah wa binatina Allah yatawaffana wa ahlana muslimin wa yakhtimu lana bi husnil khatimah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Halaman 65 masih ya? Baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ahadus syai'aini, salah satu dari dua hal. Kan di atas dikatakan wa wujuhu dzalika min jihatil makna bisyai'aini. Bentuk yang demikian itu dari segi arta ada dua macam, dua hal. Yang pertama, anna zaujata, sungguhnya istri. Ini masih mengenai suami berhak meminta kembali setengah dari mas kawin yang telah diberikan kepada istri atau yang telah ditentukan, atau belum ada tapi mahar metil, ya, dengan catatan yaitu sudah ada hubungan intim, belum terjadi hubungan intim, ya, belum terjadi hubungan intim, maka suami berhak meminta kembali setengah. Wa kana al-qiyasu anna zawjata, sungguhnya istri, kal musallimati ila zauji nafsaha, itu seperti orang yang menyerahkan dirinya kepada suami. Istri menyerahkan dirinya kepada suami. Binafsil aqdi, dengan akad itu sendiri. Begitu terjadi akad, ya, ijab qabul, berarti istri telah menyerahkan dirinya kepada suami. Ya, yang sebelumnya haram menjadi apa? Halal. Ya, itu li'anna tasarrufati allati yamlikuha az-zawju, karena segala perbuatan tindakan yang dimiliki oleh suami terhadap istri, allati yamlikuha az-zawju, tunfadu, itu bisa dilaksanakan setelah akad yang tadinya haram menjadi halal. Nah, boleh pegang-pegangan menjadi boleh, itu namanya tasarrufat. Min waktu nikahi, ya, dari waktu akad nikah. Jadi begitu suami mengatakan saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin yang tersebut tunai, ya. Nah, dua saksi ada. Nah, setelah itu, ya, suami memiliki istrinya, gitu, ya, memiliki.
Nah, setelah dimiliki, lantas belum diapa-apain, dicerai, dilepas. Kalau mas kawin sudah diberikan, maka suami berhak meminta kembali setengah daripada mas kawin. Ya, dengan catatan belum terjadi hubungan intim antara suami dan istri. Wala tatawaqqafu al-qabdi, dan tidak tergantung kepada penerimaan mas kawin. Begitu terjadi akad, berarti istri menyerahkan kepada suami, sekalipun mas kawinnya belum ada. Ya. Famin haitsu annahu tunfadu tasarrufatu, dan dari segi di mana suami terlaksana segala perbuatan yang terhadap istri, istanfada bi ba'dil iwadi, maka dia akan nafada, melangsungkan perbuatan itu dengan sebagian iwad, pengganti. Artinya mas kawin boleh diminta kembali setengah. Wa min haitsu annahu lam yattasil bihi al-maqsudu, dan dari segi di mana belum terjadi, belum nyambung al-maqsudu, apa yang dimaksud itu berhubungan intim, saqata ba'duhu, maka gugur setengahnya karena belum terjadi hubungan intim, lalu dilepas, adanya perceraian, maka suami berhak meminta kembali setengah. Asyai'u tsani, adapun yang kedua, anna law hakamna, sungguhnya kami seandainya menghukumkan bisukutil mahri jami'i, dengan gugurnya mahar secara keseluruhan, begitu terjadi perceraian, kalau kita mengatakan suami boleh mengambil mas kawin secara penuh atau semuanya, lah tajna ila ijabi syai'in lil mut'ati, maka kita butuh untuk mewajibkan sesuatu sebagai mut'ah, untuk bersenang-senang. Ya, karena meskipun belum diapa-apain, istri kalau sudah dicerai, maka statusnya akan berubah. Ya, jadi janda. Meskipun ada bagian yang janda kembang, ada janda berbuah. Nah, janda kembang memang, tapi kan namanya udah berubah. Ya, sudah menjadi janda. Di pasaran ya turun harganya. Ya, udah jadi janda. Ya, itu seperti itu. Maka harus ada mut'ah. Kalau dikatakan nggak wajib mengambil setengah, atau boleh tidak mengambil seluruhnya, bukan setengah, seluruhnya dari mas kawin itu. Fakana ibqa'u syai'in mimma huwa wajibun aula min itsbati ma lam yajib, maka menetapkan sesuatu dari apa yang wajib itu lebih utama daripada menetapkan sesuatu yang tidak wajib. Mut'ah nggak wajib. Mut'ah itu memberikan kesenangan, ya kan? Yang tadi hubungannya ini anjuran, nggak wajib nggak. Yang tadi kan hubungan suami istri baik, lalu terjadi perceraian, ya kan? Ya, nah kalau tidak diperbolehkan menarik setengah mas kawin, ya, atau sama sekali ya nggak boleh, atau boleh secara keseluruhan, maka nanti ya suami harus memberikan mut'ah. Ya, memberikan mut'ah. Nah, mut'ah dengan mas kawin kan beda tingkatannya. Kalau mas kawin hukumnya wajib. Ya, kayak gitu. Jadi berarti menetapkan sesuatu yang lebih utama daripada menetapkan sesuatu yang tidak utama. Idza arabta hadza, apabila kamu telah mengetahui hal ini, pamata yarji'u ilaihi nisfu, maka kapan mas kawin itu bisa kembali kepada suami? An-nisfu, ya, setengah. Kapan? Yaitu kalau terjadi perceraian dan istrinya belum diapa-apain, maka suami berhak meminta kembali setengah. Namun di sini ya dipertanyakan kapan itu terjadi. Ya,
apabila terjadi perceraian. Maka karena pertanyaan tadi kapan, as-sahihu, pendapat yang sahih, annahu ya'udu, bahwasanya kembali ilaih kepada setengah mas kawin ilaih kepada suami, binafsi tolaki, dengan tolak itu sendiri. Begitu terjadi talak, ya kan, istrinya belum diapa-apain, maka di saat itulah suami berhak menerima setengah dari mas kawin yang telah diberikan. Maka dalam firman Allah, liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, panisfu ma farradtum, maka suami boleh mengambil kembali, nisfu itu setengah, ma farradtum, mas kawin yang telah ditentukan, yaitu bentuknya dikasih, ya, atau bentuknya belum ada tapi sudah ditentukan. Ay falakum, makanya tafsirannya ay falakum, yakni bagi kamu para suami yang menjatuhkan talak kepada istri dan istrinya belum diapa-apain, nisfu ma faradtum, ya, boleh mengambil kembali setengah dari mas kawin yang sudah diserahkan, ya, atau sudah ditentukan. Bahwa qaulihi, dan itu seperti firman Allah yang lain, walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kamu mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri kamu. Sama pendapatnya di atas. Lalu al-wajhu tsani, ya, alasan yang kedua, pendapat yang kedua, annal firaqa, bahwasanya perceraian. Ya, bahasa Arab itu banyak arti cerai, itu firaq, talak, ya, itu sama artinya. Yasbutu lahu khiyaru ruju'i fin nisfi, ditetapkan bagi suami untuk memilih, ya, membatalkan mengambil setengah. Boleh nggak diambil? Boleh, namanya khiyar. Jadi khiyar itu sebenarnya ada di dalam perdagangan, ada 3 khiyar, ada khiyar syarat, khiyar majelis, khiyar aib. Kalau kita transaksi jual beli, kalau ada cacat, ya, ini boleh khiyar. Khiyar itu apa? Boleh melanjutkan jual beli, boleh membatalkan. Ini dalam Islam, ya, namanya apa? Khiyar. Kita beli barang, lalu ada cacatnya, boleh kita komplain kepada pedagang, boleh kita minta, boleh kita kembalikan. Nah, seperti sekarang, barang sudah dibeli tidak boleh. Ini kan kacau nih. Islam nggak seperti itu, ya, itu namanya khiyar aibi, ya, boleh, ya, khiyar syarat, ya, antara pembeli dengan penjual mensyaratkan upahnya 3 hari. Nah, sebelum 3 hari boleh dia melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi si suami boleh khiyar, boleh memilih, boleh ngambil setengah, boleh juga enggak, ya, boleh juga enggak, ya. Baik syaa, ya, tumalikuhu atau tamlikuhu boleh. Dan jika dia menghendaki, ya apa, dia boleh memiliki, artinya mengambil kembali. Wa in syaa tarakahu, tapi kalau dia mau meninggalkan, nggak ngambil, ya silakan. Kasyubhati, seperti transaksi syubhah. Di syubhah itu mengalihkan pemilikan. Ya, mengalihkan pemilikan, umpamanya ada orang berkongsi, nanti ada babnya tersendiri, namanya syubhah, dimiliki oleh minimal 2 orang, Nah, dia beli tanah, umpamanya, ya, dimiliki oleh 2 orang, ya. Nah, ini ketika suratnya jadi 1, ketika mau dijual kan susah, ya, karena temennya nggak mau jual. Nah, maka temennya boleh bayarin tanah yang dimiliki oleh teman kongsinya ini, itu namanya syubhah. Bahkan nanti syubhah boleh dijadikan mas kawin. Dia punya sebidang tanah, ya, tapi menyatu tempatnya atau suratnya dengan tanah temannya. Begitu akad nikah, mas kawin saya sebidang tanah yang ada di Ano umpamanya, sementara suratnya jadi 1. Nah, ini boleh dipecah, ya, entah itu nanti yang bayarin siapa, temennya, ya, atau orang lain, itu
Itu namanya apa? Syubhah. Nah, karena dimiliki bersama, ya, setelah dibagi, setelah dicerai tanpa apa? Hubungan intim, berarti mas kawin yang sudah diserahkan kepada istri jadi milik berdua kan? Karena suami kan berhak di situ setengah, istri setengah. Jadi satu itu milik berdua, gitu. Boleh berdua. Tidak boleh suaminya ngasih atau jual umpamanya. Udah saya nggak minta emasnya, saya minta duitin aja, boleh. Itu namanya syubhah, ya, seperti itu. Kemudian wasalisu, yang ketiga, la yarji'u illa biqaudil qadi. Pendapat yang ketiga, suami tidak boleh membatalkan, ya, itu menerima setengah kecuali dengan keputusan hakim. Berarti ini masalahnya ke hakim. Fa'alas sahihi, maka berdasarkan pendapat yang sahih, lau hadatsat fi sodaqi, seandainya terjadi dalam mas kawin, apa yang terjadi? Ziyadatun, penambahan. Ya, nggak tahu penambahan ini gramnya atau harganya. Ba'da tolaki, setelah terjadi perceraian. Jadi permasalahan kita fokuskan perceraian, ya, dan istrinya belum diapa-apain, sementara mas kawin sudah diberikan. Itu permasalahan kita. Maka suami berhak mengambil kembali setengah. Cuma suami mempunyai hak khiyar, ya, boleh membatalkan, ya, seperti syubhah itu, ya, boleh minta dibayarin, ya, seperti itu. Nah, di sini terjadi penambahan. Sodak itu, mas kawin itu setelah terjadi perceraian. Kana lahu nisfuha, tetap suami mendapatkan setengahnya. Sawaun kanat azyadatu muttasilatan, baik penambahan itu tersambung au munfasilatan, atau terpisah. Ya, atau terpisah, tetap mendapatkan setengah. Itu kalau terjadi penambahan umpamanya. Wa in hadasa fis sodaki, dan jika terjadi dalam mas kawin itu naqsun, kurang. Kalau tadi lebih, kalau sekarang kurang. Kurangnya kenapa? Ka'an wujida minaz zaujati ta'addin. Contohnya, yaitu ditemukan dari pihak istri ta'addin, kelalaian. Umpamanya naroknya sehingga kadar emas itu berkurang, ya, gramnya berkurang. Bi'an tolabah, contohnya suami minta, ini setelah talak, ya, setelah talak suami menuntut kepada istri yang sudah ditalak biraddi nisfi, untuk mengembalikan setengah dari mas kawin, ya, kan sudah dicerai, suami berhak untuk menuntut, meminta kembali setengah, ya, meminta kembali setengah. Tapi dianjurkan lebih baik jangan, ya. Karena terjadi perkawinan, tentunya sudah terjalin hubungan yang baik antara dua keluarga, ya kan? Sudah diserahkan, diminta, pasti dari pihak keluarga istri nggak terima kan? Anak banget, yang anak dicerain, mas kawinnya diminta setengah, ya pasti marah. Nah, kalau itu tetap diminta, pasti terjadi keributan. Makanya lebih baik jangan, ya. Meskipun suami punya hak untuk meminta kembali setengah. Ini hanya mas kawin, ya. Adapun seserahan itu nggak ada hak untuk diminta kembali, walaupun setengah. Itu hadiah nggak boleh diminta lagi. Mau borok sikutan, ya nggak boleh. Tapi kalau yang boleh mas kawin doang. Adapun parsel segala macam, ya kan? Nah, kalau cerainya setelah sebulan 2 bulan, ya udah habis tuh parsel, ya kan? Udah basi dan segala macam kalau nggak diapa-apain. Ya, makanya yang berhak cuma mas kawin. Karena mas kawin itu barang yang awet, barang yang utuh. Nah, ketika dituntut istrinya untuk mengembalikan setengah mas kawin, pamtanaat, istrinya kagak mau, menolak. Ini ada ta'addin, ya kan? Menolak,
sampai berapa bulan, mungkin berbulan-bulan, lalu terjadi pengurangan terhadap mas kawin itu. Bisa jadi harganya atau bisa jadi gramnya, ya itu yang disebut apa? Ta'addin. Karena sudah diminta tapi istrinya nggak mau ngasih setengah. Falahu nisfu, maka tetap suami berhak menerima setengah, ma'arsin naqsi, ditambah, ya disertai dengan penambahan kekurangan tersebut. Awalnya umpamanya 100 gram, tahu-tahu tinggal ya 99 gram, kurang 1 gram. Maka kekurangan itu ya istri yang menambah. Wa in talafa kullu sadaqi, dan jika semua mas kawin itu rusak talafa itu ya rusak. Kalau tadi kan berkurang saja. Wal halatu hadhihi, keadaan seperti ini, fa'alaiha ad-dhaman, maka istri wajib menanggung bagian suami yang setengah itu. Oh, ini pasti ribut nih, ya pasti ribut, ya kan, ya apalagi sama istrinya masih udah dijual. Nah ini jadi ribut ini, ya lebih baik jangan dah, sedekahin aja dah, ya kan, ya apalagi mas kawinnya nggak banyak, mas kawin cuma segeram, ya ribut apa minta setengah, ya udah dah, ya khalasin aja, ya sekalipun dia punya hak itu. Kemudian wa lam yujad minha ta'addin, tadi ya kekurangan atau rusak disebabkan ada kelalaian dari pihak istri. Nah sekarang tidak ada dari pihak istri ta'addin, kelalaian, ya pawajhani, maka ada dua pendapat. Apakah wajib mengganti ya kekurangan itu ya atau tidak? Kalau tadi kan jelas ada kelalaian, artinya ketika diminta, dituntut untuk mengembalikan, dia menolak. Ya, sampai sekian bulan lalu terjadi ya kekurangan terhadap mas kawin. Maka kalau ini istri wajib apa? Ganti rugi ya kekurangan itu. Nah, kalau tidak terjadi ya tidak didapati kelalaian, ini gimana? Pawajhani, maka ada dua pendapat. Ya, wajhun itu sebenarnya muka, cuma dalam hukum fikih namanya apa? Pendapat. Maka pendapat mazhab Syafi'i itu disebut aujuhun. Ya, maka sering dalam kitab Fathul Mu'in wa fi aujuhin, dan di dalam beberapa pendapat dari para ulama mazhab Syafi'i. Jadi ada wajhun, wajhani, aujuh. Ya, itu seperti itu urutannya. Ya, saya bolak-balik menjelaskan bacaannya aujuh sebab ada yang baca aujah. Tidak aujuh, tulisannya sama. Ya, saya bilang aujuh. Ya, dia tetap, ya ini ketika mudzakarah, ketika itu, ya kalau aujah itu menjadi isim tabdil. Ya, nah kalau kita lihat seperti di sini ada wajhani, berarti kan ada wajhun. Ini dua, berarti kan itu jamak berarti. Wajhun, wajhani, aujuhun. Ya, itu alasannya. Kemudian ahaduhuma, adapun salah satu dari dua pendapat itu, wa huwa zahirun nasi, dan itu adalah zahir nas, wa bi qala al-iraqiyun, dengan pendapat itu berkata ulama-ulama yang berasal dari Irak. Ya, kita tahu Imam Syafi'i itu punya dua pendapat, qadim dan jadid. Qadim itu pendapat beliau sebelum beliau hijrah ke Mesir. Dari mulai di Makkah, kemudian beliau belajar kepada Imam Malik, ya itu beliau belum punya mazhab belum. Setelah itu ya beliau punya mazhab tersendiri, punya metode tersendiri. Ya, sampai beliau menetap di Irak. Nah, pendapat beliau ketika di Irak itu disebut qadim. Nah, setelah pindah ke Mesir, pendapat beliau itu disebut jadid. Ya, itu tentang Imam Syafi'i. Jadi memang Imam Syafi'i menurut para ulama, beliaulah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu al-alimu al-qurasyiyu yamla'ul arda ilman. Kata Rasul,
seorang alim berasal dari Quraisy akan memenuhi dunia ini, bumi ini dengan ilmunya. Dari 4 madhab, ulama 4 madhab, yang Quraisy cuma 1, Imam Syafi'i doang. Yang lain bukan. Imam Hanafi bukan. Ya, Quraisy Imam Syafi'i, beliau keturunan dari Muttalib. Muttalib adalah saudara Hashim. Ya, dari Qusay bin Kilab ya. Seperti itu ke bawahnya. Nah, Muttalib dan Hashim ini kata Rasulullah satu kesatuan. Makanya keturunan Muttalib nggak boleh menerima zakat sama dengan keturunan Hashim. Itu baginda Rasulullah SAW. Ya, itu tentang Imam Syafi'i. Hanya saya Imam Syafi'i yang keturunan Quraisy. Makanya para ulama ya yang dimaksud dalam hadis itu adalah Imam Syafi'i. Al-alimu al-Quraisyiyu yamla'ul arda ilman. Itu ditulis dengan khot yang besar di atas makam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i makamnya itu sampingnya masjid. Ya, sebelum kita masuk ke masjid kita ziarah dulu. Ya, itu ketika itu ya waktu saya di sana setiap Jumat alhamdulillah ya lebih sering kita ziarah daripada enggaknya gitu ya. Meskipun jauh dari asrama. Ya, itu selalu Abdul Basit Abdul Somad yang baca Qur'annya di masjid Imam Syafi'i. Abdul Basit ketika itu masih hidup. Abdul Basit ya, Abdul Somad gitu. Ya, jadi beliau itu sebelum ngaji, belum masuk masjid, beliau ziarah dulu. Ya, ke makam Imam Syafi'i. Ya, baru beliau ke Zakar al-Ansari, murid Imam Syafi'i, baru masuk ke masjid, salat sunat, beliau langsung baca Quran. Yang merekam banyak banget. Yang rekam langsung banyak banget orang-orang Mesir. Ada yang batif, ya batif semua ada yang gede, tifnya ada kecil. Ya, itu tentang ya, Syekh Abdul Basit Abdul Somad ya. Gak lama kemudian beliau meninggal. Orangnya nggak kayak orang Arab nih, kayak orang kita aja gitu, nggak begitu mancung banget nggak ya. Nah kemudian kalau Kiai Idris Kamali menantu Kiai Hasyim Asy'ari, beliau ziarah ke makam Syafi'i. Jadi beliau ketika di Mekah itu ziarah ke Mesir. Ya, setelah di Mesir pengennya di makam Imam Syafi'i terus. Beliau nggak baca Quran. Yang beliau baca adalah kitab Ar-Risalah, kitabnya Imam Syafi'i. Ya, kitab Ar-Risalah. Beliau baca itu. Aneh kan? Ya, orang di kuburan justru nggak baca Quran, baca karangan orang yang dikubur. Kitab yang dikarang oleh orang yang dikubur. Ya, aneh ini. Aneh. Ya, jadi seakan-akan ngaji gitu langsung. Ini kan aneh. Ya. Alasannya begitu kita tanya, karena beliau pengen mensyarahkan Ar-Risalah. Karena ada cerita, ya ada seorang ulama ziarah ke Imam Syafi'i, ke Imam Maliki, dia nggak baca Quran, dia baca kitab Imam Maliki Al-Muwatta. Begitu pulang langsung dia mensyarahkan kitab Al-Muwatta. Nah, Idris pengen kayak gitu. Ya rupanya nggak keburu, beliau meninggal. Ya, itu ulama beda-beda lah. Ya, orang ngaji Quran dia malah baca kitab ya. Ya, antik juga tuh, ya. Jadi memang ada yang kayak gitu ya, seperti itu. Ya mungkin menurut beliau diajarin kali, wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Kan makomnya beda ya. Ya. Kemudian mana itu? Wabihi qala al-Iraqiyun, dengan pendapat itu berkata ulama-ulama Irak. Dulu Irak itu luar biasa ya, banyak sekali ulamanya ya. Kita tahu ibu kota khilafah ya dari Syam, dari Suriah itu kan pada masa Bani Umayyah, dikenal dengan Muawiyah. Lalu setelah ya Bani Abbasiyah berkuasa, dipindahkan kemana? Ke Irak. Nah, disitulah Irak menjadi ya kota ilmu pengetahuan. Ya, dulu ada Basrah dan Kufah. Ada kotanya sekarang tapi hancur. Ya, perpustakaan luar biasa di situ.
ya masa kemajuan ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam itu di Irak. Ya, sekarang karena perang saudara habis sudah. Ya, nah jadi Basra dan Irak ini dikenal dengan ulama-ulama nahunya. Ya, itu Abbasiyah. Ya. Nah, kenapa sampai ke Andalus? Andalus itu sebenarnya bukan Bani Abbas, bukan Abbasiyah, tapi sisa dari kerajaan Bani Umayyah. Jadi sebelum Bani Umayyah ditumbangkan oleh Abbasiyah, ya dia ngirim pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad ke Maroko. Setelah sampai Maroko kan nggak jauh dari Spanyol, Andalus. Ya, lalu mereka sampai ke Andalus. Maka ada salat di Belakar, itu Tariq bin Ziyad. Ya, makanya setelah mereka berkuasa di Andalusia, ya ini ada persaingan ilmu pengetahuan antara Irak, ya Baghdad ibu kotanya, dengan Andalus. Oh ini hebat ini. Di sini muncul ulama nahu. Ya siapa? Sibawayh. Ya di Irak. Lalu muncul di Andalus yaitu Ibnu Malik Alfiyah. Ya yang menazamkan ilmu nahu dengan dengan bentuk puisi atau bentuk syair adalah siapa? Alfiyah. Ada 1000 bait namanya Ibnu Malik. Kayak gitu persaingannya. Di sana muncul filosof, di sini juga muncul filosof. Ya, itu luar biasa ilmu pengetahuan ketika itu. Kemudian Waroyaniyu dan juga Imam Royani. Ya, Imam Royani. Ya, jadi Royani itu ya nama ulama. Tapi kalau ulama jangan kita panggil Roy, jangan. Ya, kan Royani nih, bisa panggil Roy. Ya, jangan bilang ada seorang ulama bernama Roy, ya nama Royani namanya, ya Royani. Annaha ya tughramu athan naqsi, bahwa istri ya meskipun tidak ada kelalaian, ya sehingga mas kawin itu berkurang, maka istri tetap mengganti rugi, didenda atau mengganti rugi kekurangan. Wa in talafa, kalau memang rusak semuanya, ya hurimat al-badal, maka dia mengganti sebagai penggantinya. Seperti itu. Kenapa? Li'annahu maqbudun an mu'awadatin. Karena ya mas kawin itu diterima dari ya ada penggantinya. Ya. Kita tahu mas kawin itu menjadi hak milik dengan apa? Dengan terjadi hubungan intim. Ya, atau sebelumnya juga dengan kematian. Kematian suami, maka sudah pasti menjadi milik istri. Itu hanya mu'awadah. Fa'asbahal bai'a, maka menyerupai barang yang dijual. Biyadil mushtari, di tangan pembeli. Ya, ba'dal iqalati, setelah dipisahkan. Seperti itu. Wafil ummi, tapi di dalam kitab di kitab induknya Imam Syafi'i, nasun, ada nas tertulis dari Imam Syafi'i, yus'iru, yang memberikan isyarat bi annahu la domana, bahwasanya karena kerusakan mas kawin itu, ya kekurangan mas kawin itu, atau mas kawin menjadi kurang, ya setelah suami menuntut supaya setengah mas kawin itu dikembalikan, karena terjadi kekurangan itu tidak dengan sengaja, la domana, bi'annahu la domana, maka ya suami tidak harus mengganti doman, ya mengganti atau ya menjamin, sama saja sebenarnya. Ya, ada nanti bab doman tersendiri, yaitu orang menjamin utang orang lain, alias membayarkan utang orang lain. Boleh. Bahkan ini sangat dianjurkan. Ya, karena pernah, ini hadis riwayat Imam Bukhari, utiya Rasulullah SAW bi janazatin. Rasulullah didatangkan seorang jenazah. Ya kan? Faqalu sholli alaihi ya Rasulullah. Tolong salatin ya Rasulullah. Qala Rasulullah bertanya,
hal taroka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Kata sahabat, la. Hal taroka dainan, apakah dia meninggal punya utang? Kata sahabat, iya. Salah satu dananiro, 3 dinar. Kata Rasulullah, sallu ala sahibikum. Udah kalian aja yang nyolatin, aku enggak. Ya, aku enggak. Berbahaya ini. Kalau Rasulullah sampai nyolatin orang yang jelas-jelas punya utang, nggak mau bayar, kemudian sampai mati, nanti orang akan gampang nggak bayar utang. Mumpung ada Rasulullah yang doain. Ya kan? Sama dengan orang bunuh diri, Rasulullah nggak mau nyolatin. Tapi sahabat boleh. Bunuh diri itu kan tergantung. Kalau dia bunuh diri karena stres, ya tidak menghalalkan bunuh diri, tetap kategori muslim. Tapi kalau dia bunuh diri, lalu menghalalkan bunuh diri, kafir dia. Ya, sebelum bunuh diri dia mengatakan bunuh diri halal. Berarti kan menghalalkan apa yang Allah haramkan, kafir. Ya, tapi kalau bunuh diri, ya bunuh diri aja gitu, stres umpamanya, ya itu tetap dalam kategori muslim. Ya cuma ya luar biasa azabnya sesuai dengan cara dia bunuh diri. Nah Rasulullah nggak mau salatin, tapi sahabat silakan. Apa begini, kalau Rasulullah mau mensalatkan orang bunuh diri, saya kira nanti banyak orang yang bunuh diri masa Rasul. Kenapa? Mumpung Rasulullah hidup, daripada hidup susah gitu kan, kita bunuh diri aja. Entah juga yang doain Rasulullah pasti ijabah doanya. Bahaya kan? Makanya Rasulullah nggak mensalatkan. Sama tadi. Tapi setelah Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, beliau yang mengatakan, aku yang bayarin ya Rasulullah. Kata Abu Qatadah, sholli alayya Rasulullah wa alayya dainuhu. Ya, tolong ya Rasulullah, sholatin dia dan aku yang tanggung jawab utang. Ini namanya doman nih. Aku yang tanggung jawab utangnya. Pasol alaih. Baru Rasulullah mau mensolatkan. Ya, makanya ya itu bagus sekali sebelum sholat jenazah dilakukan ada sambutan dari keluarga mayit. Ya, pertama ya ucapan terima kasih kan gitu pada jamaah. Yang kedua ya mohon maaf. Ya mungkin mayit ini punya salah, namanya manusia bergaul. Ya mohon maaf, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Yang ketiga, kalau memang mayitnya punya sangkut utang piutang, ya segera hubungi kepada keluarga. Berarti tanggung jawab utang mayit sudah beralih ke keluarga. Kepada keluarga. Oh ya keluarga harus bayar. Kalau nggak bayar ya yang tanggung jawab. Mayit bersih udah. Udah ada yang doman, udah yang tanggung jawab. Sama tadi dengan Abu Qatadah. Ya setelah dia mengatakan apa? Sang bayarin Rasulullah, baru Rasulullah mau mensolatkan. Ya baru mau mensolatkan. Makanya sambutan itu jangan setelah sholat jenazah, sebelum. Karena Rasulullah SAW baru mau sholat jenazah setelah Abu Qatadah menjamin utang mayit. Ya kayak gitu. Kemudian wabi qala al-murawizatu. Ya berkata al-muwarizah li'annahu fi yadihi bila ta'addin. Karena itu di tangannya tapi tanpa kelalaian. Fa'asbahal wadi'ata, maka sama dengan barang titipan. Kita nitipin barang. Ya, kecuali penitipan itu yang pakai bayar. Ya, itu harus ganti. Ya, kita nitipin barang, lalu tanpa kelalaian dari orang yang menerima barang titipan itu, barangnya rusak. Barangnya rusak. Maka yang punya barang itu atau yang dititipkan itu tidak ada kewajiban untuk mengganti. Ya, kalau ditaruh di tempat yang rapi, dikunci bahkan hilang juga umpamanya. Ya, ini yang menerima titipan itu enggak ada tanggung jawab untuk mengganti. Fala domana alaih. Ya, kenapa? Tidak ada kelalaian. Tapi kalau ada kelalaian, kesembronoan, titipin barang, taruh sembarangan di pinggir jalan ditaruh, lalu hilang, tanggung jawab dia harus mengganti, namanya wadi'ah. Ya. Kemudian walam yusahih fi radati syai'an. Tapi oleh pengarang Radhah tidak ada yang disahihkan satupun dari dua pendapat itu. Ya. Siapa yang lebih sahih? Gitu. Ini dalam
kitab Ar-Rawdah karya Imam Nawawi, kasyarhil kabiri seperti kitab Syarah Al-Kabir. Lakin rajjaha Ar-Rafi'i, tapi Imam Rafi'i mengunggulkan. Imam Rafi'i salah satu dari dua imam besar mazhab Syafi'i, fi syarh as-Shaghir, dalam kitab Syarh Shaghir al-awwala, itu tidak mengganti karena tidak ada kelalaian. Fa'al al-awwali, maka berdasarkan pendapat yang pertama bahwa al-musahhahu, yang dibenarkan, law qala zawju, seandainya suami berkata, hadasan naqsu ba'da talaqi, terjadi kekurangan mas kawin itu setelah terjadinya talak. Talak itu terjadi setelah suaminya menjatuhkan talak, bukan keputusan pengadilan. Ini harus dibedain. Makanya di Indonesia itu talak lalu diurus perceraian itu di pengadilan. Ini tanggal jatuhnya talak itu apakah ketika suami menjatuhkan talak atau ketika pengadilan memberikan surat. Kalau sesuai dengan pengadilan, di waktu pengadilan memberikan surat talak, ini berarti rancu ini. Yang sah itu ketika suami menjatuhkan talak. Jadi udah. Kan bisa jadi setelah suami menjatuhkan talak lalu diurus. Ngurusnya itu kan lama, berbulan-bulan gitu bolak-balik. Makanya akhiran kalau sama-sama ngurus perceraian dapat jodoh di pengadilan. Banyak ada seorang istri ngurusin talak, kan, suami juga gitu juga, ada jadi gitu, sama-sama cerai, istri jadi cerai sama suaminya, suami mau cerai istrinya, ketemu di pengadilan, di pacaran jadi kawin. Nah, kenapa lama? Karena dipersulit oleh pengadilan, dipersulit. Jadi yang benar itu adalah jatuhnya talak ketika suami menjatuhkan talak, bukan keputusan pengadilan. Pengadilan kan cuma ngasih surat doang, cuma ngasih, memang ada mediasi, disuruh membatalkan, tapi kan sudah jatuh talaknya, itu. Kemudian terjadi kekurangan setelah dijatuhkan talak, fa'alaiki ad-domanu, maka kata suaminya fa'alaiki, maka kamu harus ganti, fa'alaiki ad-domanu, maka kamu harus mengganti, itu kata suami, Kemudian waqalat, istrinya nggak terima, dan istrinya berkata, kalau tadi kan kata suami, kekurangan mas kawin itu terjadi setelah terjadi perceraian, tapi belum diserahkan kepada suami. Begitu diserahkan terjadi kekurangan, kata suaminya, ini terjadi kekurangan ini setelah terjadinya perceraian, maka kamu harus ganti, kata suaminya. Nah, kata istrinya, waqalat, istrinya berkata, bal qablahu, enggak, sebelumnya. Terjadi sebelum terjadi talak. Sebelum terjadi talak. Fala domada alaihi, maka aku enggak harus ganti dong. Gitu. Yang mana yang dibenerin? Itu terjadi perselisihan di antara suami dan istri. Apakah kekurangan mas kawin itu terjadi setelah talak? Kata suaminya setelah talak, istrinya nggak terima. Sebelum talak terjadi kekurangan. Yang mana yang dibenerin? Pamanil musaddaku, maka siapa yang dibenarkan? Di pengadilan yang memutusin, hakim. Siapa yang dibenerin? Wajhani, ada dua pendapat. Asahuma, pendapat yang paling sah dari dua pendapat itu, almar'atu, yang benar adalah pihak perempuan. Kenapa? Dia yang megang itu mas kawin, dia yang megang masalahnya, kan? Nah, suami kan nggak tahu, bukan dia yang megang, cuma dia tahu setelah perceraian itu dia lihat mas kawinnya ada kekurangan,
ya. Tapi karena suaminya ini terjadi sebelum terjadi perceraian, gitu. Maka yang dibenarkan adalah al-mar'atu. Kenapa? Idzal aslu bara'atu zimmatiha. Karena ya asalnya adalah bebasnya tanggung jawab istri, bara'ah. Walau roja ilaihi kula sodaki bifashin. Seandainya suami mengambil kembali semua mas kawin, tapi bifashin, disebabkan fasakh nikah, dibatalkan pernikahan. Beda dengan perceraian. Ini fasakh. Patalipa, lalu rusak. Fiyadiha, di tangan istrinya, bahwa madmunun, maka dia harus mengganti. Ya, harus mengganti, karena di sini bukan perceraian tapi fasakh. Ya, pembatalan perkawinan. Madmunun alaiha, maka dia harus mengganti. Kalbai'i, seperti jual beli, yanfasikhu biqalatin awraddin bi'aibin. Ya, seperti dibatalkan atau dikembalikan karena ada cacat, wallahu a'lam. Kemudian wa qauluhu yaskutu nisful mahri, ucapan musannif Abu Syuja, gugur setengah mahar, ya, gugur berarti suami berhak meminta kembali setengah, yakni adalah fiddaini, utang. Maksudnya utang gimana? Faidza asdaqaha dainan. Ini yang bentuknya utang kalau memang mas kawinnya utang, gitu. Ya, kalau berupa barang ya dikembalikan setengah. Kalau ya dikatakan utang berarti minta setengah. Artinya dia harus membayar setengah saja. Faidza asdaqaha, apabila suami memberikan mas kawin. Mas kawin namanya sodak, kata kerjanya asdaqo. Ya. Mas kawinnya namanya sodak, lalu kata kerjanya asdaqah. Apabila suami memberikan mas kawin pada istri, dainan, utang. Ya, makanya kalau ada namanya kontan. Namanya kontan apa? Utang. Tapi jarang orang mas kawin menyebutkan dengan mas kawin utang. Ada nggak? Ya, ada juga kali. Ya, yang banyak adalah kontan. Ya, karena ada mas kawinnya. Nah, kalau berupa utang, tapi disebutin mas kawinnya. Ya, 25 gram utang. Fi zimmatihi, dalam tanggungannya. Tanggungan dia. Ya, bukan orang yang menanggung. Boleh. Orang kawin utang nih. Dengan mas kawin 10 gram utang. Lalu ada orang baik, udah. Ya, utang mas kawin inti ana yang bayarin. Boleh, gira banget orang. Ya, itu namanya doman. Ya, lagi-lagi itu namanya doman. Boleh. Ya, jadi utang itu boleh dibayarin kalau utangnya ketahuan jumlahnya. Kalau belum ketahuan, ya nggak bisa, nggak sah. Lagi belum ketahuan mau bayarin gimana? Ya, belum ketahuan. Makanya ada permasalahan dalam kitab ini. Suami kan wajib memberikan nafkah kepada istri. Kalau nggak bayar jatuhnya utang. Kan nafkah itu harian katakanlah. Hari ini padahal ngasihnya besok, biasanya pagi. Hari ini ada orang mengatakan, udah uang belanja inti ana yang jamin. Kagak boleh. Satu, jumlahnya belum ketahuan, atau katakan udah ketahuan tapi belum menjadi utang, orang belum waktunya. Jadi utang besok. Mas kawin ya dikasihkan harian. Pagi maunya dikasih. Nah, pagi udah baru jatuh utang, boleh dia nanggung. Tapi kalau dia bilang besoknya, ya itu belum, karena belum tetap utangnya. Gitu. Ya, jadi boleh menjamin utang seorang kalau ya pokoknya gini, ya orang makan nih, mau bayar. Udah saya yang bayar, itu sama tuh. Sama. Ya belum bayar kan berarti hutang dia. Lalu dengerin dia saya yang bayarin, itu boleh. Namanya doman juga. Gitu ya. Orang belum makan. Ya kan? Belum makan, lalu dia bilang, "Udah, saya yang bayarin." Nah, belum sah itu. Ya karena dia belum makan. Ya, karena belum jadi hutang. Itu kalau
perjanjian apa doman. Jadi bayi asdaqah saqata nisfuhu, maka ya gugur setengahnya bimujarradit talaqi, begitu terjadi talak. Begitu terjadi talak. Ala sahih berdasarkan pendapat yang sahih. Berarti tetap suami berkewajiban membayar setengahnya. Membayar setengahnya. Karena mas kawinnya disebutkan meskipun utang. Meskipun utang. Kalau tadi kan di atas mas kawin udah diserahin, lalu terjadi perceraian dan istrinya belum diapa-apain, maka suami boleh meminta kembali setengah. Kalau ini bentuknya utang. Nah kalau utang berarti bayarin cuma separuh. Ini lebih gampang kalau ini. Lo nggak pakai minta lagi. Kalau tadi kan udah dikasih, pakai minta. Ya, tapi kalau utang berarti kan apa? Suami yang harus bayar kan? Ya kan? Karena dijatuhkan talak, maka suami punya hak setengah. Ya tinggal bayarin setengah. Nah dibayarin jatuh utang itu, tetap utang. Ya, gitu. Wa inal ikhtiyari 'alal wajhi tsani, dan ya yaitu ketika boleh memilih 'alal wajhi tsani berdasarkan pendapat yang kedua, walau kana a'taha as-shadaqah, seandainya suami memberikan kepada istri as-shadaqah mas kawin alladzi fi zimmatihi, yang ada dalam tanggungannya, wal muadda bakin, dan sisanya masih ada, fahalaha an tadfa'a qadra nisfi fi maudin akhar, apakah istri harus memberikan setengah, ya ukuran setengah di tempat yang lain, li'annal aqda lam yata'allaq bi'ainihi, karena akad itu tidak tergantung bendanya, am yata'allaq haqquhu fihi, karena yang terkait itu adalah haknya, li'annahu ta'ayyana bidaf'i fashbah shadaqah, maka dia wajib membayarnya, maka sama dengan mas kawin al-mu'ayna ibtidaan, ya al-mu'ayyana maaf, yang ditentukan sebelumnya atau pertama kali. Ini wajahannya tetap ada dua pendapat, asahuma atsani, maka yang paling sahih adalah yang kedua. Ya, nah itulah ya, jadi masalah mas kawin, jadi permasalahannya banyak disebabkan mas kawin itu ya, apa namanya, ini sumbernya tentunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ayatnya, wa in talaqtumuhunna, ya, jika kamu sekalian para suami mentalak istri, min qabli an tamasahunna, sebelum kamu menyentuh alias berhubungan dengan istri, wa qad faradtum, dan kamu telah menentukan mas kawin, ya, untuk mereka faridatan, betul-betul telah menentukan dan memberikan mas kawin, fanisfu ma faradtum, maka bagi kamu suami boleh mengambil setengah dari mas kawin yang sudah kamu tentukan. Itu ayatnya. Lalu berkembang gitu, ya. Jadi yang mutusin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Di sinilah kita lihat ya. Suami ya sudah memberikan mas kawin, lalu istrinya belum diapa-apain. Ya kan? Kecewa. Makanya untuk menghibur dia juga, dia berhak untuk menerima setengah. Sementara kalau udah diapa-apain, terjadi perceraian, maka mas kawin hak penuh istri, nggak boleh dia ganggu gugat, nggak boleh, ya, nggak boleh diminta lagi, nggak boleh, setengahnya nggak boleh, ya, karena apa, ya, sudah apa, seibarat orang jual beli, ya dia sudah menerima barang, pembeli sudah menerima barang, udah dipakai lagi, ya kan gitu, ya, kalau ini tujuannya kan itu, ya, tapi ini belum dirasain, nah, maka suami ini secara hukum boleh meminta setengah kembali dari mas kawin yang telah diberikan kepada istri. Itu dalilnya itu, ya. Nah, nanti di situ kan ada disebutkan berikutnya juga disebabkan kematian gitu. Tapi kalau perceraiannya dari pihak istri, katakanlah istrinya khulu', menuntut untuk dicerai, sementara belum diapa-apain gitu, ya, belum diapa-apain. Nah, ini nggak seperti
ya suami yang menjatuhkan apa? Talak. Gitu. Suami yang menjatuhkan talak. Seperti itu. Ya saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab.